Salah satu warga mengusulkan disiapkan ruang rawat inap di Puskesmas Seputih Mataram. Hal tersebut terungkap saat berlangsungnya reses anggota DPRD Lampung Tengah yang melaksanakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024 di Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram. Para anggota DPRD Lampung Tengah yang berasal dari daerah pemilihan 5 pada Jumat 19 April 2024. Pada kesempatan tersebut hanya dihadiri oleh 2 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5, yaitu Firdaus Ali dan Jauhari Subing. Sedangkan para anggota lainnya berhalangan hadir karena ada kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali, mengatakan bahwa reses merupakan salah satu kewajiban dari para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya. Dirinya menjelaskan saat ini pemerintah daerah ataupun pusat sedang mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Dalam waktu beberapa tahun ini yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2021 dan juga Nomor 110 Tahun 2023. Namun ada beberapa sektor yang menjadi prioritas, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, serta pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami mohon izin, kebetulan yang hadir Pak Camat ini hanya saya dan ini ada saudara saya Pak Jauhari Subing. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal semua ya? Belum? Nah ini saya kenalin berarti. Beliau adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kebetulan beliau ini dulu pernah jadi kepala kampung juga, 2 periode ya, 2 periode jadi kepala kampung. Kemudian istrinya pernah jadi teman sekantor saya tahun 2014 sampai 2019. Beliau nggak jadi kepala kampung lagi, lukir. Jadi beliau yang nyalon anggota dewan. Sekarang istrinya yang nemenin dia kalau acara-acara dari DPRD. Beliau jadi anggota DPR dari tahun 2019 sampai 2024 dan kebetulan 2024 besok beliau terpilih kembali sebagai anggota DPRD periode 2024 sampai 2029. Itu kalau dia nggak calon bupati atau wakil bupati. Karena saya dengar agak nafsu juga ya. Karena ini masih hangat ini Pak Camat kan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan reses tahap 2 dengan masa sidang kedua tahun 2024. Reses ini diselenggarakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terbaru. Kegiatan reses ini adalah jaring aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kami diwajibkan untuk melakukan ataupun melaksanakan kegiatan reses ini. Nah, kemudian rangkaian kegiatannya adalah bagaimana kami dapat bisa terus bersilaturahmi kepada masyarakat di
wilayah ataupun di daerah pemilihan di mana tempat kami terpilih. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kami dapat mendengarkan aspirasi masyarakat yang ini langsung kami dengarkan dari masyarakat yang ada di daerah pemilihan kami. Walaupun kadang-kadang dalam proses pelaksanaan ini ada kendala-kendala. Kadang-kadang Pak Kepala Kampung agak ngeluh juga sama anggota DPRD. Sebenarnya sudah diwakili oleh aparatur kampung, kemudian diwakili juga oleh aparatur kecamatan. Kita sering mengenal dengan yang namanya kegiatan musren, ya Pak Camat ya. Kegiatan musren itu kita laksanakan di kampung-kampung, kemudian kita laksanakan juga di kecamatan-kecamatan. Tapi memang pada saat proses pelaksanaan kadang-kadang ini mesti agak otot-ototan juga di kepala kampung Banjar Mataram dengan Rejosari, Kurnia, sama Trimulyo. Kalau bisa saya duluan ini Pak Camat, yang pusing Pak Camat. Tapi yang pasti yang perlu juga kita ketahui adalah anggaran belanja daerah itu memang ada yang harus kita atur ataupun kita rencanakan, kita rancang sebagai bagian daripada proses pelaksanaan infrastruktur, proses pembangunan, baik dari sisi infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sisi pembangunan yang lain. Nah, kebetulan Pak Camat dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kita ini kalau bahasa kami itu agak-agak bahasanya agak jelek sebenarnya. Kita ini ada 3 kali tsunami namanya, tapi tsunami proses penganggaran ekonomi. Yang pertama, tsunami yang pertama itu di masalah COVID-19. Pada waktu itu kita sudah menyusun, mengesahkan anggaran belanja daerah, terbit keputusan Presiden bahwa kita harus memprioritaskan dalam penanganan COVID-19 tahun 2021, tahun 2022. Kemudian tahun 2023 kami pikir ini udah tenang untuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Kami ini ternyata ada proses tsunami kedua, Pak Chandra. Namanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212. Yang kita tadinya sudah menyusun untuk sarana prasarana infrastruktur pada tahun 2023 itu anggarannya baik dari Bina Marga, PU dan KPU-an itu ada dari Dinas Pendidikan, Pertanian, Kesehatan. Kalau nggak salah waktu itu hampir 600 miliar itu Pak Camat. Tapi karena ada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212, kita dimandatkan untuk memprioritaskan beberapa sektor saja. Yang pertama itu di pendidikan harus 20%, kesehatan harus 10%, kemudian pertanian dan lain-lain. Sehingga yang sudah kita susun pada saat itu sudah banyak kita terima masukan-masukan dari reses ataupun langsung dari saudara-saudara kita kepala kampung di daerah pemilihan 5, termasuk Pak Camat juga kita hadir di musrenbangnya. Yaitu yang sudah kita ajukan, kita susun, terpaksa atas instruksi amanah undang-undang tersebut, akhirnya kita dipindahkan ataupun kita alihkan sementara oleh penanganan daripada PMK 212 tersebut, yaitu di sektor pendidikan.
lanjut ya Pak Camat, lanjut sampai di tahun 2004 ini. Jadi termasuk di sektor peternakan juga banyak yang tercoret juga. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan daripada pendidikan kesehatan itu kembali berubah nomor peraturan Menteri Keuangan, tadinya 212 berubah nomornya saja, kalau bunyi pasal-pasalnya tetap sama. Yang tadinya peraturan Menteri Keuangan nomor 212 berubah jadi nomor 110, tapi isinya sama, bikin pusing kita yang sudah menerima aspirasi dari masyarakat. Akhirnya ini pada hari ini mungkin Pak Camat, kita mungkin ada yang belum terpantau oleh kita. Jadi minta tolong berkenaan dengan fasilitas sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, tolong nanti kami diberikan, apakah itu nanti disampaikan langsung ataupun melalui catatan yang disampaikan kepada Pak Camat. Nanti tolong bisa supaya diakomodir. Insya Allah itulah yang akan menjadi skala prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2024 ini. Kita menganggarkan untuk KPU-an pada waktu itu sebesar di PU saja ya Pak Camat itu 400 miliar. Kita sudah paripurna bulan Januari atau Februari ya Pak Johari ya. Januari semuanya berubah. Akhirnya KPU-an itu hanya tersisa 37 miliar saja. Jadi dari 400-an miliar turun jadi hanya tinggal 37 miliar. Yang tadinya kita udah punya angan-angan Jalan Rejosari, Jalan Trimulyo, udah kita masukkan. Dengan terpaksa pada hari ini ya kami menyampaikan bahwa itu akhirnya tertunda. Dan walaupun pada belakangan ini kami mendengar ada informasi baik, ini ada keputusan Presiden, saya lupa nomor berapa, itu nanti lebih diprioritaskan kepada sarana prasarana infrastruktur. Jadi mudah-mudahan dari anggaran APBD perubahan besok dan murni tahun 2025 kita akan dikembalikan sebagai skala prioritasnya di sarana prasarana infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Jadi itulah yang kami berharap untuk bisa kita sama-sama memanfaatkan, kemudian untuk supaya juga kita sama-sama bisa memaklumi. Intinya bahwa adalah setiap seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala kampung, sebagai anggota DPRD itu punya niat yang sama, yaitu niat baik untuk bermanfaat kepada masyarakat. Akan tetapi pada saat proses pelaksanaannya ternyata ada aturan-aturan, ada undang-undang yang kita tidak bisa merubah semau-mau kita, sehingga yang tadinya menjadi tujuan utama skala prioritas akhirnya terjadi pergeseran-pergeseran. Jadi itu sekilas informasi berkenaan dengan situasi keuangan dan keinginan daripada aspirasi yang sudah tersampaikan pada saat-saat yang lalu. Dan ini kebetulan masih di momen bulan Syawal. Di kesempatan ini juga saya secara pribadi dan juga insya Allah bisa mewakili dari segenap anggota DPRD
dari daerah pemilihan 5 atas proses perjalanan jabatan kami, hubungan silaturahmi kami sebagai anggota DPRD terhadap masyarakat dari daerah pemilihan 5. Mungkin terdapat banyak salah, banyak hilaf, banyak lupa, banyak alfa. Nah, ini di momen ini kami mengucapkan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin pembawa acara tergantung Pak Camat ini nanti apakah nanti ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan. Kalaupun memang nanti prosesnya seperti yang saya sampaikan Pak Camat, kami minta tolong inventarisir data sarana prasarana tentang di sektor pendidikan dan kesehatan. Siapa tahu masih ada yang terselip dari kami dalam proses pendataan, mumpung itu yang menjadi skala prioritas tahun anggaran 2024 ini bisa kami masukkan dalam paripurna hasil reses kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi tanya jawab ada beberapa usulan ataupun permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada para anggota DPRD Lampung Tengah. Seperti Nunu Wahyudi yang menyampaikan keluhannya terkait regulasi pupuk serta masalah distribusi yang tidak berjalan dengan baik, serta aliran irigasi Wai Seputih di Kecamatan Seputih Mataram dapat dinormalisasi sehingga dapat menampung banyak air untuk pertanian masyarakat agar tercukupi. Selengkapnya inilah laporan jurnalis LDS TV Hana Hairunisa dari Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Nama saya Nunu Wahyudi, tinggal di Kurnia Mataram sebagai anggota LDK. Pertanyaan pertama, masalah pertanian. Balik ke belakang bahwa Radio Baru 775 bahwa Wai Seputih adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat khususnya di wilayah Wai Seputih, khususnya kami di Mataram sebanyak 25.000 hektar saya. Dalam hal ini setelah reformasi ini tidak sesuai lagi dengan program yang awal. Jadi banyak petani yang beralih lalu karena air tidak sesuai dengan publikasi. Yang tadinya bisa jauh sekarang hanya banyak karet. Karet ini dalam aplikasi fokus berlaku seperti itu. Nah, permohonan kami bagaimana caranya pemerintah daerah supaya air tersebut bisa normal sesuai dengan program awal. Yang kedua, pupuknya bisa berjalan dengan baik karena petani ini pagi-pagi jagung itu kalau pupuk tidak tepat waktu perkembangannya tidak normal. Mungkin normalnya pasar itu sudah antara 7-8 ton. Kalau memang pupuknya tidak tepat waktu ya tidak mungkin balik ketemu sama bagaimana hanya 6 ton bisa gagal panen begitu. Nah, harapan dari masyarakat karena kebetulan kami sebagai petani ya pelayanan satu pelayanan, dua pupuk tepat waktu. Yang kedua masalah ekonomi peternakan. Untuk menunjang masyarakat ini perlu adanya pembantuan dan pemerintah daerah yaitu pasar peternakan. Karena peternakan ini tidak perlu lokasi banyak. Kalau petani kan minimal sejuta hektar atau seberapa bisa bertani. Kalau peternakan sedikit saja bisa. Mungkin di belakang rumah, mungkin di bebek atau mungkin ayam ataupun yang lainnya. Terus mungkin juga bisa ikan hanya 2,5 meter kali 5 meter aja udah membentukkan dan menghasilkan gitu. Dan kami lakukan ini survei yang kami lihat di Jawa kami itu sangat sedikit. Mereka pintar menggunakannya supaya itu jadi hasil gitu. Baik sayuran maupun semua produksi lebih bagus.
Jadi walaupun lokasi sedikit tapi tidak berapa. Selanjutnya juga masalah kesehatan. Kesehatan ini sederhana Pak, pelayanan puskes terutama. Jadi masyarakat kita ingin pelayanan baik. Hanya sayangnya kemarin ada yang kepada saya, ketika data sudah jam 12 mereka tidak menerima. Mereka tidak terjadi sampai jam berapa. Sementara ketua DPR menyampaikan kita bantuan untuk bantuan luar biasa. Kok pelayanan seperti itu? Lalu saya salah satunya karena program di lingkungan menyampaikan kok kajiannya saya tidak tahu. Itu aja Pak, istilah kami berarti mohon saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut pertanyaan yang kedua, Pak Ponija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan Lampung Tengah DP5, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sunda Mataram, yang saya hormati Pak Undangan Kepala Kampung Kecamatan Sunda Mataram, wabil khusus Kepala Kampung Kurna Mataram yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ponija. Saya asli Provinsi 62. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Di sini akan saya sampaikan Pak, khususnya dari reses Lampung Tengah DP5, Bapak Firdaus tadi yang sudah disampaikan. Artinya nggak harus kami sampaikan, tadi sudah diuraikan masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tapi hanya satu aspirasi saya Pak, untuk melayani masyarakat seperti makanan. Saya mohon karena hormat, tolong ada rawat inap Pak di Puskesmas. Tolong Pak Camat sampaikan dengan Pak Bupati. Karena apa? Kalau di sini sudah diadakan rawat inap di Puskesmas, tentunya 24 jam terlayani masyarakat. Ini harapan masyarakat seperti itu. Tolong bahasa saya, aspirasi saya, Bapak selaku Ketua kita untuk disampaikan pada rekan-rekan Dewan yang ada di Lampung Tengah, apa yang disampaikan aspirasi agar bisa dilaksanakan. Ini harapan saya. Pak Camat yang tolong didukung ya, rawat inap. Jadi lagi suatu nomor lagi Raja Tanam Bandar Jaya. Kira-kira setuju kawan-kawan? Nah, Pak Camat setuju loh, ingat ya, sampaikan dengan Pak Bupati. Dari Pak Ponija terkenal tapi saja. Yang kedua, Bapak Firdaus beserta Bapak semalam dari Pak Jori tetangga sebenarnya, tapi nggak kenal. Tidak pakai yang bebas. Nah, di sini masalah jalan. Jadi masyarakat ini banyak sapi, panen banyak, tapi kalau jalannya jelek, belum sukses pemerintahnya. Benar ini? Kalau sepeda itu bakal buat jalan, anak sekolah itu bertumburan. Seperti disinggung Pak Camat tadi kan, mau pasar tekan klasemen, jalannya dunda-dunda. Ini luar biasa. Tapi Pak Firdaus tadi sampaikan anggarannya kan terpotong kan dengan undang-undang. Nah, harapan saya 2014 tolong Pak, jalan dulu diutamakan. Ya Pak Camat ya, tolong betul ini. Mumpung saya kan masih buka di Mataram, kan? Nanti yang dapat kan siapa ya? Camat itu jalannya apa lingkar kota kecamatan ini, masa jalannya beda gitu kan? Nah ini, maaf ini saya ini orangnya begini yang ngomong ya, maaf betul. Yang kedua, yang ketiga, kebetulan ada kepala kampung Trimonyo Mataram, itu orangnya. Kurnia Mataram itu orangnya.
Redsosari juga ada. Samping Pak Jalan Tembus Mas Jaya yang telah dibangun oleh Pak Mustafa. Ini kurang lebihnya setiap hari 500 manusia lewat itu. Ini tolong Bapak reses ini yang harus membawa aspirasi ini sama Iso ya. Tolong ini Pak, usahakan terus ya, usahakan terus. Umat Jaya itu kan haknya Pak. Kenapa kita nggak bisa begitu kan gitu, ya kan? Manjur, tolong. Kalau sudah tembus, masya Allah. Wih, Pak Pergaus ganti terus bisa berjuang di jalan itu ya. Jangan lama ya kan? Mana? Itu nggak mikir jalan. Itu. Saya rasa itu saja. Yang banyak lebar, mungkin ada kawan yang punya aspirasi. Bila mana ada salah kata bahasa saya sampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Dewan, Bapak Camat sekalian. Nama saya Laksmini dari Posbindu Kampung Kurnia Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tentang terutama Posbindu yang ada di Kurnia Mataram. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung dan Ibu yang sudah mensupport kami Posbindu di Kurnia Mataram. Di sini ada usulan untuk tenaga kesehatan yang di Kecamatan Seputing Mataram. Ya alhamdulillah selama ini sudah mensupport, tetapi kami ingin lebih disupport penuh gitu. Karena pentingnya untuk Posbindu yaitu PTM, penyakit tidak menular. Di situ ada hipertensi, ada gula darah, ada kolesterol dan asam urat. Di sini tiba-tiba orang tahu-tahu dia jatuh, tahu-tahu orang stroke. Di situ kalau kita dari sejak dini sudah kita tahu bahwa beliau itu ada penyakit tersebut, setidaknya meminimalisir untuk dibawa ke rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit kalau kita sendiri di lingkungan kita masih bisa menangani? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk skala prioritas kita sekali ini kan kita tetap mengacu di amanah peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa di awal tadi di awal tadi sudah kita sampaikan karena kita ada peraturan Menteri Keuangan nomor 110, jadi prioritas anggaran APBD Lampung Tengah ini kita ke sektor pendidikan, kemudian di sektor kesehatan, kemudian di sektor pertanian dan seterusnya sesuai dengan urutan. Jadi kebetulan memang setiap kegiatan reses kita itu kan banyak yang mengusulkan untuk infrastruktur jalan, udah itu sumur bor, drainase. Nah, jadi kita udah minta pemakluman dari masyarakat tempat kita reses bahwa untuk di tahun 2023 dan 2024 mohon agar supaya bisa sama-sama memaklumi bahwa kita lebih prioritas kepada sektor peningkatan mutu dan peningkatan pelayanan daripada sektor pendidikan, sektor kesehatan. Tadi alhamdulillah kita sampaikan dengan baik, penerimaan masyarakat juga dengan baik. Nah, kita juga minta inventarisir seandainya ada usulan-usulan masyarakat kita berkenaan dengan pendidikan, kesehatan yang terselip ataupun tidak masuk dalam daftar yang sudah ada dari usulan yang sudah masuk di Dinas Pendidikan dan Kesehatan, supaya segera dimasukkan kepada kami melalui Pak Kepala Kampung ataupun Pak Camat agar nanti bisa kami sampaikan di paripurna hasil reses, dan insya Allah mudah-mudahan itu juga bisa masuk ataupun kita laksanakan di tahun 2024 ini. Bang, PMK 110 kan sudah berjalan sejak 2003 Bang. Nah, tadi masih ada keluhan terkait pelayanan kesehatan Bang. Ini seperti apa? Nah, kalau PMK itu kan memang berjalan dari tahun 2023, kita berganti nomor aja dari 212 yang sekarang 2024 110. Tapi intinya poin-poinnya juga nggak jauh beda sama berkenaan dengan peningkatan mutu dan pelayanan.
Kemudian berkenaan dengan yang disampaikan tadi oleh beberapa masyarakat kita berkenaan dengan pelayanan yang kurang baik, kemudian ada sarana prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Seputi Mataram. Ini masukan yang baik. Ya, insya Allah nanti akan kita sampaikan dengan dinas terkait. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teguran supaya peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita ditetapkan sebagai petugas kesehatan, kita digaji oleh pemerintah, itu uang rakyat. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita sebagai PNS ataupun pelayanan yang diadakan di tempat tersebut. Memungkinkan nggak Bang usulan dari masyarakat salah satunya terkait rawat inap tadi terrealisasi di tahun 2024? Tidak menutup kemungkinan karena memang itu kan sektor prioritas. Mungkin bisa saja karena saya nggak bawa data berkenaan yang sudah masuk usulan daripada pemerintah di tingkat kampung ataupun kecamatan ataupun usulan masyarakat. Bisa jadi malah udah masuk, tapi saya dan teman-teman yang tidak pegang data. Tapi walaupun nanti ternyata dia tidak masuk, insya Allah nanti akan kita upayakan supaya bisa masuk di tahun 2024 ini. Karena itu memang skala prioritas pembangunan kita.